Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bianca Putri dengan NIM 234 2014 008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks sosial dan perkembangan sosial dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hasan Abdillah. Di sini saya akan membahas 3 bab, yaitu yang pertama, teori kontemporer. Dalam teori kontemporer akan membahas mengenai teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan masa hidup Erikson. Yang pertama yaitu teori ekologi. Teori ekologi dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang berfokus pada konteks sosial di mana anak-anak tinggal dengan orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Teori ekologi Bronfenbrenner mengidentifikasi 5 sistem lingkungannya yang berkisar dari interaksi interpersonal yang dekat hingga pengaruh budaya yang luas. Apa aja sih 5 sistem lingkungan ini? Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan di mana individu menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar. Di dalam poin ini, individu melakukan interaksi langsung dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Yang kedua ada meosistem. Meosistem ini melibatkan hubungan antara sistem mikro, contohnya pada pengalaman keluarga dan sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga ada ekosistem. Sistem ini bekerja ketika pengalaman lingkungan lain mempengaruhi apa yang dialami oleh siswa dan guru dalam konteks langsung. Yang keempat ada makrosistem. Makrosistem melibatkan budaya yang lebih luas. Budaya yang dimaksud ini mencakup peran faktor etnis dan sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Yang kelima, kronosistem. Kronosistem ini mencakup kondisi sosio-historis perkembangan siswa. Contohnya, kehidupan anak-anak sekarang ini berbeda dengan kehidupan orang tua, kakek, nenek mereka pada saat mereka masih kecil. Selanjutnya, ada teori perkembangan masa hidup Erikson. Teori Erikson menyajikan pandangan perkembangan kehidupan manusia secara bertahap. Dalam teori Erikson, ada 8 tahap perkembangan terjadi seiring dengan perjalanan hidup manusia. Setiap tahap menghadapkan individu pada sebuah krisis. Bagi Erikson, setiap krisis bukanlah bencana, melainkan titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil seorang individu menyelesaikan setiap krisis, semakin sehat secara psikologis individu tersebut. Setiap tahap dalam teori Erikson melibatkan krisis psikososial, yang bukan merupakan bencana tetapi titik balik dalam perkembangan. Krisis ini menawarkan potensi untuk peningkatan kerentanan dan peningkatan kekuatan. Hasil dari setiap tahap tergantung pada keseimbangan antara kecenderungan positif dan negatif. Misalnya, pada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi yang mendapat perawatan yang konsisten dan penuh kasih sayang akan mengembangkan rasa percaya, sementara yang kurang mendapatkannya mungkin mengembangkan ketidakpercayaan. Tahap-tahap awal seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonomi versus rasa malu, dan keraguan, inisiatif versus rasa bersalah, dan industri versus inferioritas meletakkan dasar bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Pengalaman-pengalaman positif pada tahap ini, seperti hubungan yang aman dan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian, penting untuk membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan psikologis. Selanjutnya, ada tahap identitas versus kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa remaja, masa krusial dalam pembentukan identitas diri. Remaja mencoba mencari tahu siapa mereka, apa nilai-nilai mereka, dan kemana arah hidup mereka. Eksplorasi berbagai peran dan identitas adalah bagian penting dari proses ini. Keberhasilan dalam mengatasi krisis ini menghasilkan rasa identitas yang koheren, sementara kegagalan dapat menyebabkan kebingungan identitas dan perasaan tidak pasti tentang diri sendiri. Selanjutnya, ada tahap dewasa seperti keintiman versus isolasi, eh, generativitas versus stagnasi, dan integritas versus keputusan, berfokus pada hubungan kontribusi pada masyarakat dan refleksi tentang kehidupan. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang intim memberikan kontribusi positif pada generasi berikutnya, dan merasa puas dalam kehidupan yang telah dijalani, merupakan tanda-tanda perkembangan psikososial yang sehat di masa dewasa. Yang kedua, konteks sosial dan pembangunan. Dalam teori Bronfenbrenner, konteks sosial kehidupan anak-anak memiliki pengaruh yang penting terhadap perkembangan mereka. Mari kita telusuri 3 konteks di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Yang pertama, keluarga. Keluarga memainkan peran sentral dalam perkembangan sosio-emosional anak. Orang tua tidak hanya mempengaruhi prestasi akademik anak, tetapi juga membuat keputusan penting mengenai kegiatan di luar sekolah. Gaya pengasuhan orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap kompetensi sosial anak. Gaya pengasuhan otoritatif yang menyeimbangkan kemandirian dengan batasan yang jelas, seringkali dikaitkan dengan hasil yang positif. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa efektivitas gaya pengasuhan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan etnis.
Co-parenting atau dukungan timbal balik antara orang tua dalam membesarkan anak juga merupakan faktor kunci. Koordinasi yang buruk, kurangnya kerjasama, atau bahkan pemutusan hubungan antara orang tua dapat membahayakan kesejahteraan anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk ekspektasi pendidikan yang tinggi, dikaitkan dengan pencapaian akademik yang lebih baik. Keterlibatan ini sangat bermanfaat bagi siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Perubahan dalam struktur keluarga seperti perceraian, keluarga tiri, dan kedua orang tua bekerja semakin umum terjadi. Perceraian dan konflik perkawinan dapat berdampak negatif pada anak, tetapi dampaknya bervariasi. Faktor-faktor seperti usia anak, jenis pengasuhan, dan dukungan sosial memainkan peran penting. Selain itu, kondisi kerja orang tua seperti jam kerja yang panjang, tekanan kerja juga dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan yang diberikan. Sekolah yang otoritatif dapat memberikan dukungan tambahan bagi anak-anak, terutama dalam keluarga yang bercerai. Yang kedua, ada teman sebaya. Teman sebaya memainkan peran penting dalam sosialisasi anak-anak, terutama saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di luar keluarga. Persahabatan memberikan sumber dukungan sosial dan emosional, serta kesempatan untuk belajar keterampilan sosial dan mengembangkan identitas diri. Kelompok sebaya dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku anak-anak, termasuk perilaku prososial maupun antisosial. Kualitas hubungan sebaya sangat penting dan penolakan oleh rekan sebaya dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan psikologis anak. Status sosial dalam kelompok sebaya dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Anak-anak yang populer cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik dan diterima oleh teman sebayanya. Sebaliknya, anak-anak yang ditolak atau diabaikan mungkin mengalami kesulitan sosial, emosional, dan akademik. Bullying, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan harga diri anak. Intervensi yang efektif untuk mengatasi bullying melibatkan pendekatan yang berfokus pada seluruh lingkungan sekolah dan mendorong perilaku sosial. Peran rekan-rekan sebaya terus berkembang seiring bertambahnya usia anak. Di masa remaja, kelompok sebaya menjadi semakin penting dalam pembentukan identitas dan eksplorasi nilai-nilai. Tekanan teman sebaya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan remaja, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Hubungan positif dengan teman sebaya dapat memberikan dukungan emosional, meningkatkan harga diri, dan membantu remaja mengatasi tantangan perkembangan. Selanjutnya, sekolah. Sekolah memainkan peran penting dalam perkembangan sosio-emosional anak, melengkapi pengaruh keluarga dan rekan sebaya. Lingkungan sekolah yang positif dan mendukung dapat meningkatkan penyesuaian anak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga yang kurang stabil. Sekolah yang otoritatif, menurut kategorisasi Baumrind, dapat memberikan struktur dan dukungan yang dibutuhkan anak untuk berkembang, terutama dalam situasi keluarga yang penuh tantangan seperti perceraian. Hubungan yang baik antara sekolah dan keluarga juga krusial untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak memiliki dampak positif pada prestasi akademik. Tingkat keterlibatan orang tua yang lebih tinggi di sekolah dan ekspektasi pendidikan yang tinggi dikaitkan dengan nilai rata-rata akumulatif yang lebih tinggi pada remaja dan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Keterlibatan ini sangat bermanfaat bagi siswa dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Meskipun orang tua menghabiskan lebih sedikit waktu dengan anak-anak saat mereka bersekolah, mereka tetap memiliki pengaruh yang kuat. Sekolah yang otoritatif dapat meningkatkan penyesuaian anak, terutama dalam keluarga yang bercerai. Lingkungan pengasuhan yang paling negatif terjadi ketika tidak ada orang tua yang otoritatif, sedangkan lingkungan sekolah yang paling negatif adalah lingkungan sekolah yang kacau dan mengabaikan. Masuk pada yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Sejauh ini, kita telah membahas 3 konteks sosial penting yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional siswa, seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Pada bagian ini, saya akan lebih berfokus pada individu siswa itu sendiri dengan mengeksplorasi perkembangan diri dan identitas, moralitas, dan emosi. Diri dan identitas. Konsep diri mengacu pada keseluruhan persepsi dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri. Ini melibatkan pemahaman tentang siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Konsep diri berkembang seiring waktu melalui interaksi dengan orang lain, pengalaman, dan refleksi diri. Harga diri sebagai bagian dari konsep diri mencerminkan evaluasi individu terhadap nilai dan kemampuan mereka. Identitas, di sisi lain, berkaitan dengan pencarian dan pembentukan makna tentang siapa diri seseorang dalam konteks sosial dan budaya. Proses pembentukan identitas melibatkan eksplorasi berbagai peran, nilai, dan keyakinan, serta komitmen terhadap pilihan-pilihan tertentu. Identitas tidak hanya mencakup karakteristik pribadi, tetapi juga afiliasi kelompok seperti etnis, agama, dan gender. Teori identitas Erikson menekankan pentingnya eksplorasi dan komitmen dalam pembentukan identitas remaja.
Erikson berpendapat bahwa remaja mengalami krisis identitas di mana mereka mencoba untuk memahami siapa diri mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Proses ini melibatkan eksperimen dengan berbagai peran dan ideologi yang dapat mengarah pada kebingungan identitas jika tidak berhasil diselesaikan. Faktor-faktor seperti keluarga, teman sebaya, dan budaya memainkan peran penting dalam pembentukan diri dan identitas. Dukungan dari orang tua, hubungan positif dengan teman sebaya, dan nilai-nilai budaya yang diinternalisasi dapat mempengaruhi bagaimana individu memandang diri mereka sendiri dan mengembangkan identitas yang stabil. Perbedaan individu dalam kepribadian, pengalaman, dan konteks sosial juga berkontribusi pada variasi dalam perkembangan diri dan identitas. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses kompleks yang melibatkan internalisasi nilai-nilai dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Proses ini mencakup kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, memahami alasan di balik aturan moral, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Perkembangan moral dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kognisi, emosi, dan interaksi sosial. Teori perkembangan moral yang paling berpengaruh adalah teori Lawrence Kohlberg, yang mengusulkan bahwa perkembangan moral terjadi melalui serangkaian tahap yang berbeda. Tahapan ini dikelompokkan menjadi 3 tingkatan utama, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Pada setiap tingkatan, penalaran moral didasarkan pada pertimbangan yang berbeda, mulai dari menghindari hukuman dan mencari imbalan, hingga mempertahankan ketertiban sosial dan prinsip-prinsip universal. Kohlberg menggunakan dilema moral, seperti dilema Hans, untuk menilai penalaran moral individu. Respon terhadap dilema ini mengungkapkan tingkatan penalaran moral yang digunakan seseorang. Meskipun teori Kohlberg telah memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan moral, teori ini juga dikritik karena bias budaya dan gender, serta penekanan yang berlebihan pada penalaran moral abstrak. Faktor-faktor kontekstual seperti interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam pengembangan moral. Diskusi moral dengan teman sebaya dapat mendorong individu untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan mengembangkan penalaran moral yang lebih kompleks. Lingkungan sekolah yang mendukung nilai-nilai moral dan menyediakan kesempatan untuk refleksi moral juga dapat mempromosikan perkembangan moral yang positif. Selanjutnya, ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses kompleks yang melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengatur emosi. Kemampuan ini berkembang seiring waktu melalui interaksi dengan lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Regulasi emosi yang efektif sangat penting untuk penyesuaian psikologis yang sehat dan hubungan sosial yang positif. Harga diri memainkan peran penting dalam perkembangan emosional. Anak-anak yang memiliki harga diri tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan mengatasi stres. Sebaliknya, anak-anak dengan harga diri rendah mungkin lebih rentan terhadap masalah emosional seperti depresi dan kecemasan. Pengalaman negatif seperti penolakan oleh teman sebaya atau masalah keluarga dapat merusak harga diri dan berdampak negatif pada perkembangan emosional. Sekolah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan emosional siswa. Guru yang responsif dan suportif dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Strategi seperti memberikan pujian yang tulus, fokus pada kekuatan siswa, dan mempromosikan keterampilan sosial dapat membantu meningkatkan harga diri dan regulasi emosi siswa. Penting untuk diingatkan bahwa perkembangan emosional bersifat individual dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa anak mungkin lebih rentan terhadap masalah emosional daripada yang lain. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu peka terhadap kebutuhan emosional masing-masing anak dan memberikan dukungan yang sesuai. Intervensi diri untuk mengatasi masalah emosional dapat membantu mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.